Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi taqwallah. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang mana pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan kita nikmatnya sehingga kita bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahim, menimba ilmu, bertaklim, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat Allah, ilmu fikih, dengan perantara kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Alhamdulillah, mari dengan syukur ini kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masing-masing di bab salat, kita bersolat, yaitu bab sifat salat, bab sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin kita bicarakan masalah doa rukuk, terus doa sujud, doa i'tidal, sekarang kita masuk ke hadis yang di sini bernomor 238. Ya, ini 238. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi mitrin min salatihi lam yanhaq hatta yastawiya qa'idan. Rawahu Bukhari. Bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, baiknya fi witrin, maka ketika Nabi salatnya fi witrin, di bilangan yang ganjil, di rakaat yang ganjil dari salatnya, Nabi tidak langsung berdiri. Dari sujud itulah rakaat pertama terakhir sujud kan mau berdiri. Dia tidak langsung berdiri, tapi dia yastawi qa'idan. Dia duduk sejenak. Duduk sejenak. Qa'idan ini duduk, yastawi, yasawa. Duduk sejenak. Rawahu Bukhari. Nah, inilah sifat salat Nabi, bahwa kalau kita habis dari rakaat pertama atau rakaat ketiga, dengan sujud ini Pak, terkait sholat, terus sujud, mau bangun itu, mau berdiri, jangan langsung berdiri, harus duduk dulu, kan harus, ini bukan wajib. Kalau tidak duduk sih nggak membatalkan sholat, tetapi sunnahnya, afdoliyahnya, keutamaannya. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Mana hadisnya? Ini hadisnya. Ya, hendaklah kita duduk sejenak, yang disebut itu dengan duduk istirahat. Julus istirahat, duduk istirahat. Ya, duduk sejenak. Silakan. Boleh.
contohkan. Ya mungkin saya lihat di masjid ini semuanya hampir begitu ya, hampir begitu. Walaupun di masjid lain terkadang banyak juga yang langsung berdiri. Nah ini seperti itu. Habis sujud misalnya, nah jangan langsung berdiri gitu loh, tapi duduk dulu, baru berdiri. Hampir semua begitu. Ini sebagai pengetahuan aja bahwa itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, walaupun bukan termasuk yang hukum ya. Maksudnya walaupun tidak demikian tidak sampai membatalkan sholat. Yang langsung berdiri, tapi sujud duduk sebentar. Ya ini aja. Seenaknya gitu loh, jangan kelamaan juga. Kita jadi imam agak lama banget. Kapan ini berdiri jadi imamnya? Dan juga jangan terlalu cepat. Nah, terlalu cepat. Itu namanya duduk istirahat ya. Mungkin bagi yang tua-tua ya supaya istirahat sejenak gitu ya. Boleh nggak langsung berdiri? Boleh aja ya kan, karena itu bukan yang wajib. Tetapi sesuai dengan hadis ini, ya bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia tidak langsung berdiri tapi duduk sebentar. Di sini alhamdulillah ya. Tapi kalau di tempat dekat rumah saya itu masih kebanyakan langsung berdiri. Kalau susah dikasih tahu susah ya kan. Nah ini dia hadisnya. Hadis berikutnya. Ini hadis setelah berdiri di rakaat kedua. Nah ini ada yang namanya kunut. Nah ini kajian yang walaupun ya masalah kunut ini sudah bertahun-tahun ya, beratus-ratus tahun tidak bakal bisa selesai ya kan. Malah kita bilang ya lana a'maluna wa lakum a'malukum ya kan. Ibadah kita begini ya, ibadah mereka begitu ya silakan. Tetapi bagaimanapun kita harus lihat di sini ya hadis-hadisnya ya, mana yang lebih sahih, apakah hadis itu sahih ya, bagaimana sebenarnya Rasulullah itu. Nah, itu harus kita perhatikan. Tapi ya jangan sampai kita gara-gara itu kita bentrok ya, dan bukan zamannya lagi. Karena bagaimanapun masalah kunut ini ya dari dulu perbedaannya itu seakan-akan bisa tidak ada titik temunya gitu ya. Jadi kita baca dulu ayat dari saya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik sahabat baginda Rasulullah SAW. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da rukuk. Qanata yang nutu yaitu melaksanakan kunut. Tahu tak kunut Pak? Yang bacaannya gimana? Allahumma hdini bima hadait wa afini bima afait wa tawallani bima tawallait. Qanata syahran, ya, bahwasanya Rasulullah SAW dia itu melaksanakan kunut syahran selama sebulan. Ba'da rukuk, setelah rukuk, habis rukuk i'tidal, nah baru kunut. Ya'dhu ala ahya'in min ahya'il Arab thumma tarakahu muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW kunut selama sebulan itu yang dilakukan setelah rukuk. Ya'dhu ala ahya'in min ahya'il Arab. Di situ dia mendoakan ya'dhu ala, ini mendoakan kebinasaan ya, mendoakan kebinasaan atas ya, sebagian bangsa Arab. Summa tarakahu, kemudian Rasulullah SAW meninggalkannya, maksudnya tidak melaksanakan lagi kunutnya.
Ini muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, ya sahih. Bahwasanya di sini Rasulullah SAW itu melaksanakan qunut selama sebulan yang disebut dengan qunut nazilah. Qunut nazilah mendoakan di sini kejelekan ataupun kebinasaan dari sebagian bangsa Arab. Itu kisahnya, riwayatnya, ya, bangsa Arab itu pernah meminta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sekitar 70 orang para hafal Quran, ya, untuk mengajari mereka ilmu agama pada waktu itu. Ternyata mereka itu menipu Rasulullah SAW. Dan 7 orang itu sahabat itu yang pintar-pintar itu, ahli Quran itu dibunuh sama mereka. Akhirnya Rasulullah SAW marah, dan Rasulullah SAW pada waktu itu melaksanakan qunut nazilah selama sebulan penuh. Nah ini kaum Arab itu kaum Ri'al, Zakwan, dan Banu Yahyan, Wahusiyah. Itu nama kaumnya, keterangan dari hadis ini. Ini namanya qunut nazilah. Rasulullah sebulan penuh yang melaksanakan qunut nazilah untuk mendoakan kepada para orang Arab yang telah membunuh para sahabat pada waktu itu, yang mereka tipu, yang mereka minta. Rasulullah SAW mengirim 70 orang sahabat, ternyata ditipu, mereka bunuh, yaitu para sahabat itu. Akhirnya Rasulullah SAW melaksanakan qunut nazilah selama sebulan. Tetapi pas sebulan aja, kemudian baginda Rasulullah SAW meninggalkan itu qunut, tidak melaksanakan qunut lagi. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil di sini, bahwasanya qunut nazilah itu sangat dianjurkan. Qunut nazilah ini bisa juga, misalnya kita ada wabah, kita laksanakan qunut nazilah. Ada misalnya Muslim di Palestina lagi dihabisin sama orang-orang, ya, Yahudi dan Allah, kita laksanakan qunut nazilah, tidak masalah. Nah, silakan. Nazilah itu yang kalau dulu nggak salah itu yang melaksanakan kan kulit amri, kulit amri zaman dulunya ya. Yang melaksanakan, yang artinya yang mengajak masyarakat itu kulit amri untuk melaksanakan qunut nazilah. Gitu kan ya. Yeah. Nah, itu kan kondisi yang sekarang yang kaitkan dengan kondisi di negara kita, contohnya kayak pandemi kemarin. Nah itu kan, itu misalnya ya, sekelompok yang melaksanakan qunut nazilah itu diperbolehkan atau tidak? Nah itu kalau kita mengikuti arahan Majelis Ulama, ya kita, karena di sini masih ada Majelis Ulama sebagai ya pedoman kita, Pak, ya, ambil kita di bidang agama. Karena namanya Amirul Daulah, ada Amirul Din, ya, ambil yang masalah agama. Itu anjuran daripada Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan qunut nazilah, ya saya kira itu termasuk juga anjuran dari pemimpin-pemimpin kita, ya pemimpin agama kita. Ya, itu sah-sah saja kita melaksanakan qunut nazilah, karena ada anjuran dari Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai otoritas keagamaan, ya, yang mempunyai otoritas keagamaan. Ya, saya kira sah-sah aja kita melaksanakan qunut nazilah. Itu kan Pak, padanya. Nah, itu ya. Kita lanjut. Wali Ahmad Ad-Darulqutni. Nah, kalau tadi muttafaqun alaih Bukhari Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad-Darulqutni, nahwuhu, ya, seperti yang di atas ini, dari Anas bin Malik, min wajhin akhar, dari redaksi yang lain, wazada, ya, ditambahkan oleh Ahmad Ad-Darulqutni ini, fa'amma bis-subhi, adapun di sholat subuh, falam yazal yaqnut hatta faraqat dunya.
Rasulullah SAW, falam yazal yaqnut, tidak henti-hentinya berkunut, tetap berkunut sampai dia meninggalkan dunia. Nah, inilah hadis hadis inilah yang sampai sekarang menjadi perdebatan tata dunia ini. Imam Syafi'i yang mengakui ada kunut subuh, ini patokannya hadisnya. Adapun imam yang lain yang tidak mengakui kunut subuh tidak memakai hadis ini. Adapun ulama-ulama yang mungkin mau kata ya kawan-kawan kita yang Salafi ataupun Muhammadiyah mengatakan bahwa hadis ini ada dhaifnya, lemah. Tetapi di Bulughul Maram ini tidak disebutkan bahwa hadis itu dhaif. Nah, makanya inilah yang menjadi sandaran seperti Imam Syafi'i Imam Syafi'i sebentar. Imam Syafi'i tentu sendiri kita tidak bisa juga meremehkan ilmunya dibandingkan kita. Bahwa Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya kunut subuh itu dia bersandar dengan hadis ini dan mengatakan juga dia kalau tidak kunut subuh sunnah benar sunnah tadi, tapi sunnah muakkad yang harus diganti dengan sujud sahwi, yaitu patokan orang-orang yang memegang dengan mazhab Syafi'i, kawan-kawan Nahdliyin. Nah, tetapi yang lain yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Kalau kita bagaimana kita memaknainya? Kita maknainya otomatis yang lebih kuat yang atas, muttafaqun alaih. Sedangkan yang bawah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darqutni. Bagaimana ini? Karena kelihatannya ada berlawan yang tadi cuma menurut nazilah sebulan, sedangkan hadis yang ini mengatakan falam yazal yaqnut, zala yazul falam yazal yaqnut, dan dia tetap berkunut. Nah, itu hadisnya, tetap melaksanakan kunut hatta faraq dunia, sehingga Rasulullah SAW meninggalkan dunia. Dan juga ini kelemahannya hadis ini, kalau seandainya benar-benar Rasulullah itu berkunut setiap subuh, otomatis yang meriwayatkan hadis ini kan banyak, Pak. Karena para sahabat otomatis tiap sholat berjamaah kan bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa cuma yang meriwayatkan itu Ahmad dan Ad-Darqutni? Seperti Bukhari Muslim, itu dia tidak meriwayatkan. Ada kata mereka seorang perawinya ini di hadis ini yang cacat gitu loh. Makanya mereka bilang ini hadis dhaif. Tapi bagaimanapun kita juga kembali ke Imam Syafi'i. Sekali Imam Syafi'i itu dia tidak mungkin mengambil hadis-hadis yang dhaif. Dan dia bilang dalam sebuah perkataan itu, kalau seandainya pendapat saya bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW, jangan ikuti pendapat saya, kata Imam Syafi'i. Makanya sampai sekarang permasalahan kunut ini kita tidak bisa ini terus menyatu gitu antara umat Islam itu. Hanya masalah ini juga sebentar Pak. Tambahan juga nanti ada pertanyaan Pak masalah kunut ini. Wa'anhu dari Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnut illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin. Ini hadis disahih oleh Ibnu Huzaimah bahwasanya Nabi SAW tidak berkunut kecuali ijadah ali qaumin, apabila dia mendoakan untuk kemaslahatan suatu kaum, au da'a ala qaumin, atau untuk mendoakan keburukan
suatu kaum. Ya, kunut nazilah juga. Sohahu Ibnu Uzaimah, disahihkan oleh Imam Ibnu Uzaimah. Ini ada hadis lain yang begini yang menguatkan masalah kunut nazilah. Kunut subuh tadi dibandingkan dengan kunut nazilah lebih kuat dari kunut nazilah dibandingkan dengan kunut subuh. Nah, kenapa mereka bertekad untuk mempertahankan kunut subuh itu? Karena melihat pribadinya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, itulah sekarang yang masih menjadi perbedaan lain dengan kita. Ada lagi masalah kunut tadi. Wa an Sa'id bin Tariq al-Asja'i qala, dari sahabat Nabi SAW Sa'id bin Tariq al-Asja'i qala berkata, qultu li abi, ya, saya pernah berkata kepada bapak saya, kata Sa'id ini kepada bapaknya Tariq al-Asja'i, ya abati, wahai bapakku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Bahwasanya ya bapakku, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sholat di belakang Abi Bakar, pada Abu Bakar jadi khalifah Rasulullah. Begitu juga Umar bin Khattab wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Dan bapaknya ini hidup di masa Rasulullah, hidup di masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka yang kunutuna bil fajri, apakah mereka juga itu berkunut di sholat fajar, di sholat subuh? Nah, kata bapaknya, ayunaya, apa masalah apa ya anakku? Muhdas. Ya. Masalah itu masalah muhdas, masalah yang diada-adakan katanya. Kalau bahasa kita ya bid'ah gitu, muhdas. Nah, ini sesuai dengan ada di sini. Ini riwayat Al-Khamsah, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Berarti 4 illa Abu Dawud. Nah, ini hadisnya juga membantah masalah kunut di sholat subuh. Nah, bahwasanya Sa'id bin Tariq al-Asja'i ini pernah menanya bapaknya, wahai bapakku, kamu kan pernah sholat di belakang Nabi SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan di belakang Ali. Apakah mereka melaksanakan kunut di sholat subuh? Dia menjawab, ayo bunaya, apa ya anakku, muhdas. Masalah itu masalah yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qamsa ila Dawud. Nah, ini lagi sebentar Pak, aku dulu nih. Wa an Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini anaknya Ali, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Hasan, qala berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatil aquluhunna fi qunutil witri. Rasulullah SAW mengajari saya kalimat-kalimat yang aku baca di kunut, tapi kunut witir, sholat witir. Ya. Para ulama mengatakan bahwa kunut di witir itu ada sunnah sholat witir, Pak. Nah, itu adalah ada kunutnya, sunnah kita untuk membaca doa kunut di sholat witir. Tapi sholat witir adalah sholat yang kita kerjakan setelah melaksanakan sholat tahajud, yang bilangannya witir, bilangannya ganjil. Nah, ini redaksinya. Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima afait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu wa la yuqda, tabarakta rabbana wa ta'ala. Rawahul Khamsah, Imam
adain. Biasanya itu setelah ini innahu la yadil mawalain wa la ya'isu man adain tabaraka rabbana wa ta'ala. Ditambahkan oleh Nasai dari redaksi yang lain di akhir ini wasallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini redaksi kunut. Tetapi hadis dari Hasan bin Ali ini radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dia diajarkan oleh baginda Nabi doa kunut ini di sholat witir, bukan di sholat subuh. Nah ini terakhir nih masalah kunut. Walil Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Imam Al-Baihaqi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil qunut min sholati subhi. Bahwasanya Rasulullah SAW mengajari kami doa nad'u bihi yang kami berdoa dengannya fil qunut di dalam qunut dari sholat subuh. Di sholat subuh wa fi sanadihi dhafun, tetapi sanad hadis ini lemah ya, dhaif. Tetapi yang tadi itu ini tidak ada keterangan dhaif, walaupun ada beberapa ulama hadis mengatakan dhaif. Yang tadi pada bezal yaqut atau faraqat dunia, kalau seandainya ini dhaif, Imam Syafi'i tidak bakal memakai. Nah ini masalah kulit. Silakan tadi Pak Darwin, tolong bertanya. Tadi yang saya tanyakan kan itu tadi di hadis yang pertama bahwa Rasulullah SAW apa itu membaca kunut, itu kan jadul sampai akhir ayatnya. Di situ tidak ada keterangan sahih atau dhaif atau hasan, gitu kan. Tapi saya sudah kelanjutan tadi. Saya sudah paham bahwa ada penjelasan yang mendhaifkan, kan gitu kan. Ada penjelasan mendhaifkan yang terakhir tadi kan. Oh terakhir ya, terakhir ya. Nah, jadi dengan itu anak sudah paham, nggak jadi nanya. Keterangan dari buku Tauhidul Ahkam ini hadis hasan kata Tauhid dunia ini. Tetapi keterangan dari riwayat yang lain, nah itu mengatakan ada dhaif. Ya, hadis itu kan ada ini Pak, yang pertama sahih ya. Hadis sahih itu di bawahnya hasan, setelah hasan baru dhaif. Hadis dhaif baru apa namanya? Yang hadis palsu itu. Nah, itu dia. Kalau nazilah itu kan nggak disebutkan waktunya kan ya? Nah ya, mengenai kunut nazilah, nah itu ijma ulama itu boleh sholat apa aja. Walaupun ada beberapa ulama itu saya baca di belakang juga lebih utama itu di sholat yang jahar, maghrib, isya dan subuh. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan boleh juga di zuhur dan asar. Tapi lebih afdal itu di maghrib, isya dan subuh, sholat yang jahar, karena akan menjaharkan suaranya ya kan. Menurut itu kan menjaharkan suaranya. Boleh Pak, nggak harus ke sholat subuh untuk nazilah itu. Bacaannya sama kan? Bacaannya. Untuk nazilah itu beda. Beda ya. Nah, memang terkadang diawali dengan ini. Nanti ada ayat bacaannya itu pakai bahasa Arab. Mungkin nanti kita lihat ya, bisa lihat. Terus yang sebulan itu apakah doanya itu sudah dikabulkan seperti itu? Ya, kan Nabi ada sebulan. Iya. Apa itu doanya sudah dikabulkan dalam asbabul wurud ini? Dikabulkan maksudnya? Ya kan Nabi berdoa sebulan. Nah. Terus berhenti tuh. Iya. Itu apakah doanya sudah dikabulkan terus berhenti atau gimana ya? Kalau tidak salah dalam riwayatnya itu dia ditegur sama Jibril. Ya, maksudnya jangan terus mendoakan keburukan. Akhirnya dia berhenti dan akhirnya mendoakan kebaikan buat kaum itu. Itu mungkin manusiawi Pak ya, manusiawi bahwa dia dibohongi, dia ditipu, akhirnya dibunuh itu sahabat-sahabat yang itu orang itu banyak sekali, makanya diberlakukan untuk nazilah, untuk nazilah di situ.
Dan doa Qurun Najilah ini itu tidak ada redaksi yang benar-benar paten dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang benar-benar paten. Kalau ini kan paten Pak. Allahumma ini iman nadai, Allahumma ini iman afaid. Kawan-kawan yang pakai doa Qurun subuh juga pakainya ini juga. Kalau berjamaah, Allahumma hina iman nadai, wa'afina iman afaid, tawallana iman tawallai, barikana iman afaid, dan seterusnya. Ada lagi Pak? Kalau ada bisa lanjut ya. Nanti kita bisa diskusi setelah ini. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Idza sajada ahadukum fala yaqrub kama yaqrubul ba'ir wa yadh yadayhi qabla rukbatayhi." Akhrajahu Salasa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Idza sajada ahadukum," apabila salah seorang dari kamu, apabila kamu ingin sujud, tadi kita sudah posisi ini Pak ya, posisi kunut ya, maksudnya membahas masalah berdiri, tidak rukuk, sekarang mau sujud. Apabila kalian mau sujud, pada yaqrub kama yaqrubul ba'ir, maka janganlah kamu turun, nah ini sebenarnya seperti turunnya onta. Janganlah kamu turun ataupun mau duduk seperti mau duduknya onta, atau mau sujud seperti onta yang sujud ya. Atau onta mau duduk ya. Onta itu kan kalau dia mau duduk itu dia dahulukan tangan depannya ya. Walaupun orang bilang itu bukan tangan tapi kaki dua-duanya. Nah ini sekarang berkesalahan di situ tuh. Onta kan punya berapa tangan gitu, 4 ya, seperti manusia juga. Nah, onta itu kalau dia tuh menderum ya, maksudnya menderum itu dia, dia turunkan dulu tangannya. Dan Rasulullah SAW melarang kita setiap amal ibadah kita sholat itu tidak boleh menyerupai binatang, termasuk posisi kita lagi sujud itu. Ya, ini siku kita itu tidak boleh ke kanan. Itu seperti dengan anjing dan turun juga katanya. Ini hadis yang pertama. Ini juga ada nanti hadis yang agak berlawanan namanya. Janganlah kamu sujud seperti onta yang yabruk ya, onta yang ingin duduk. Waliyatul yadayni qabla rukbatayhi, hendaklah dia mendahulukan tangannya sebelum dengkul. Ini hadis yang pertama. Ini hadis akhrajahu Salasa, imam yang 3 ya. Imam yang 3 Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi maksud saya. Ini 4 ini yang sini. Wa huwa aqwa min hadis Wa'il bin Hujr. Kata wa huwa aqwa, dan dia lebih kuat dari hadis Wa'il bin Hujr. Dan hadis ini lebih kuat dari hadis Wa'il bin Hujr, yang mana hadisnya mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa ta'aruf bataihi qabla yadaihi. Apabila dia mau sujud, dia letakkan dulu dengkulnya baru tangannya. Akhrajahu arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, tentang ini fa inna lil awwal syahidan. Dan sesungguhnya hadis yang pertama ada penguatnya, min hadis Ibnu Umar. Hadis dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar itu melakukan gerakan mau sujud itu dia tangan dulu baru dengkulnya, Ini hadis Ibnu Umar sahahu Ibnu Zainah wa dzakarahu Bukhari mu'allaqan mauqufan, bahwasanya ini hadis yang mauquf ini adalah hadis yang
berhenti di Ibnu Umar. Maksudnya bukan nggak sampai ke Rasulullah, ini perbuatan Ibnu Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab anaknya, bahwa juga melakukan sujud itu dengan tangannya dulu baru dengkulnya. Nah, di dua hadis ini ya kelihatannya satu sama lain agak bertentangan. Nah, tetapi yang masalahnya sekarang itu onta itu Pak. Onta itu mengatakan bahwa yang keluar dia itu duduk apakah tangannya ataupun kakinya. Kalau seandainya itu kakinya, manusia harus mendahulukan tangan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah tangannya, otomatis manusia nggak boleh tangan dulu, akan menyerupai dengan kontak, harus dengkul dulu. Termasuk Ibnu Qayyim ya, Az-Zawjiyah itu berpendapat lebih baik dengkul dulu. Tetapi banyak ulama mengatakan yang manapun boleh, dua-duanya boleh. Dua-duanya sah. Ya kalau kita buka pintu-pintu itu ya bukan kita terlalu berguru sama mereka ya. Tapi Ustaz Firanda mengatakan dua-duanya boleh. Ustaz Khalid Basalamat juga dua-duanya boleh. Kalau Ustaz Abu Salam itu mengatakan tangan dulu. Saya kira masalah ini jangan menjadi perdebatan. Nah, cuma kita harus tahu aja ya bahwasanya tidak boleh kita sholat itu menyerupai binatang, gerakan binatang. Tetapi masalahnya sekarang ini, unta itu kan kita nggak tahu ini depannya itu tangan atau kakinya gitu loh. Iya kan? Kalau kita manusia kan tahu nih Pak, ini tangan, ini kaki. Sedangkan unta itu tangan atau kakinya. Kalau dia kita anggap itu kakinya dulu, berarti kita harus tangan dulu. Kalau kita anggap bahwa itu tangannya, bahwa kita harus pakai dengkul dulu yang turun. Makanya keracuan itu ulama mengatakan ya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau ada usaha musomat, ya kalau kita masih kuat, masih muda, pakai tangan dulu gitu kan. Oh, dengkul dulu ya. Kalau udah tua ya dengkul dulu gitu kan. Ya, itu nggak ada masalah. Ya, cuma sebagai ilmu aja buat kita bahwasanya ya dua kaki itu tidak boleh kita sholat itu menyerupai dengan binatang. Nah ya silakan Pak. Ini Pak, kalau yang berpendapat dengan tangan dulu itu yang dikerjakan itu tidak seperti nggak tahu anak cara dulunya unta seperti apa. Contohnya begini, apa? Contohnya begini. Kalau tangan dulu misalnya itu tidak boleh langsung begini, nggak boleh. Jadi kalau yang tangan dulu itu turunnya baru dengkul sujud. Iya pelan-pelan. Itu pelan-pelan. Jadi nggak langsung ke depan begini tangannya, iya. Tapi di sini baru begitu. Jadi hampir sama, tapi dia tangan dulu baru ya, dengkul. Allahu alam. Iya. Kalau tangan, kalau unta itu apa begini gitu, gini gitu. Allahu alam mana enggak? Kalau kayak itu apa bisa jadi pertimbangan di antara kita ini masalah dengkul dulu atau tangan dulu. Ya itu tetap dia yang depan dulu turun Pak. Dia kan punya kaki sama ini kan sama depan juga. Dia yang depan dulu turun. Tetapi sekarang kita itu depannya itu dianggap tangan atau kaki sama dia. Nanti masalahnya. Iya kan? Iya. Makanya itu jangan jadi perdebatan. Yang penting tidak kepala dulu turun ke dalam. Ada Arvin, kalau yang dengkul dulu prakteknya gimana Pak? Ya. Kalau yang dengkul dulu. Kalau dengkul dulu. Kalau dengkul dulu ya. Karena ini dua-duanya anak praktek ini. Yang sering kita lakukan. Jadi kalau dengkul dulu kan begini. Nah iya. Itu dengkul dulu. Tapi kalau tangan dulu, tangan kita itu di sini dulu. Dengkul baru sujud maju dulu.
Seperti itu. Ini untuk mungkin menyelisih unta itu tadi kali ya, Allah alam itu. Ya, mungkin kalau unta kan nggak begini mungkin ya. Mungkin kalau unta langsung depan gini kali ya. Nah, begini. Mungkin begitu kali, Allah alam. Ya, jadi kalau dua-duanya anak amal ini. Cari aja paling enak. Paling nyaman. Saya waktu dulu pernah sholat di Masjid Tahilah itu, momen itu kebanyakan tangan dulu. Orang-orang saya kawan-kawan salam itu pada tangan dulu. Tapi kalau di Muhammadiyah pada dengkul dulu, termasuk orang-orang Nahdien itu dengkul dulu. Tapi kalau Ustaz itu ada, ditanya begitu dia nggak jawab. Dua-duanya benar katanya. Ya. Jadi kita perlu tahu aja hadisnya itu ya. Iya. Ada, mungkin sampai situ aja. Ya Alamin, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini sebagai pengetahuan bahwasanya Rasulullah SAW sifat-sifat sholatnya itu marilah kita ikuti ya. Kita ikuti walaupun ya mungkin dari hal-hal itu merupakan sunnah ya, tidak sampai ke rukunnya. Kita untuk kesempurnaan ya, kita ikuti aja. Yang mungkin sampai sini, mari kita tutup doa kafaratul majlis.